Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa waktu yang luang, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu, diawali dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada semua orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi yang barokah insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah tema tentang fitnah harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian masing-masing, dan ujian bagi umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ujian harta. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya harta adalah ujian, dan realita mengatakan bahwasanya betapa banyak kita tertipu, terfitnah dengan harta yang kita miliki. Pernah kita mendengar ada saudara kandung saling membunuh hanya karena rebutan apa? Harta, rebutan warisan. Ada teman baik pada awalnya, rekan bisnis, kemudian saling menjatuhkan, bahkan waliyadzubillah saling, kalau di pasar itu saling apa, nang dukun itu apa, santet. Masya Allah, hanya untuk apa? Harta, mencari harta agar hartanya banyak, kaya. Fitnah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terkecoh, tertipu dengan harta-harta kalian dan anak-anak kalian, karena anak bagian dari harta. Tertipu, terkecoh dengan harta dan anak-anak sehingga lalai dari mengingat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jika kita melakukan yang demikian, yaitu lalai terhadap Allah hanya untuk kepentingan anak-anak kita, harta-harta kita, maka kita menjadi orang-orang yang khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Subhanallah. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya agar kita ingat bahwasanya harta, anak-anak semua adalah titipan dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kalau titipan itu kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah, maka perlu dikoreksi lagi.
Itu artinya kita telah tertipu. Betapa banyak orang demi mencari harta melalaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Waktunya salat tidak ditunaikan hanya dengan alasan masih kerja. Hanya dengan masih kerja, subhanallah. Berapa kemudian gaji kita, kemudian kita melalaikan hak Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Subhanallah. Ini adalah ujian bagi kita. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, dan ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah, subhanallah. Fitnah bagi kita. Di dalam agama Islam, orang tidak terlarang Pak mencari harta. Ya, orang itu tidak terlarang mencari harta, mencari kekayaan, pengen kaya, itu dalam Islam tidak terlarang. Akan tetapi jangan sampai ada rambu-rambunya. Jangan sampai harta yang kita cari, kekayaan yang kita cari itu melalaikan kita dari jalan Allah. Para sahabat di antaranya al-mubashshiruna bil jannah, orang-orang yang telah mendapatkan kabar gembira, yaitu sudah disetempel surga oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka semuanya adalah kaya-kaya. 10 orang al-asyarah mubasysyirin bil jannah. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? 10 orang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul SAW dijamin surga. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada? Saya bantulah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq ini orang kaya atau miskin? Oh, kaya. Ya. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar ini orang kaya atau orang miskin? Oh, soge. Ya. Terus Utsman bin Affan. Utsman ini orang kaya atau miskin? Kaya. Pernah suatu ketika Rasul SAW ya, miris melihat kelakuan orang Yahudi. Memang Yahudi kelakuannya begitu. Jadi orang Yahudi ini punya sumur, namanya Bi'rur Rumah, sumur rumah. Ya, sekarang masih ada sumurnya di Madinah, di sekitaran Masjid Qiblatain. Ya, di distrik Qiblatain itu ada Bi'rur Rumah. Sampai sekarang masih mengalir airnya jernih. Itu dulu bekas miliknya Yahudi. Dahulu umat Islam kan butuh air toh. Kita hidup butuh air atau enggak? Butuh air. Ya. Orang Yahudi ini gitu. Ya, kemudian waktu itu butuh-butuhnya umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya ketika itu butuh air. Sehingga sama orang Yahudi air itu dijual mahal. Subhanallah, dari sumur itu. Oleh karena Nabi mengatakan barang siapa yang membebaskan sumur ini, mewakafkan di jalan Allah, baginya surga. Utsman langsung ambil bagian. Ya. Bukan berarti Utsman ketika itu tidak punya uang, punya, cuma masalahnya orang Yahudi tidak mau beli, tidak mau menjual, tidak mau menjual. Sampai akhirnya kemudian dinego-nego, kemudian ya, Masya Allah, Utsman memiliki kelebihan. Ya, Utsman memiliki kelebihan bisa terus dipepet orang-orang Yahudi itu sampai akhirnya mau dijual. Itu dengan harga kalau dirupiahkan 1 miliar. Sumur 1 miliar. Itu pun orang Yahudi itu ya masih licik ya. Jadi 1 miliar itu tidak dikasih semua. Jadi sehari jatahnya Utsman, besoknya jatahnya Yahudi. Jadi sehari-hari gitu. Sehari begitu.
Nah, kalau ketika jatahnya Utsman itu diinfakkan untuk kaum muslimin gratis. Semua, mau kaum muslimin mau yang bukan kaum muslimin itu ngambil gratis. Nah, sedangkan kalau bagian orang Yahudi besoknya bayar. Kira-kira yang ramai pas jatahnya siapa? Ya pas gratis. Secara fitrah kita ini suka gratisan ya dah. Iya. Iya. Subhanallah. Sampai akhirnya ketika gilirannya Utsman itu full itu. Rame, antri. Ya. Besoknya ketika giliran Yahudi yang berbayar sepi. Ndak ono wong blas. Ndak ada orang. Masya Allah. Akhirnya besoknya lagi Utsman rame lagi. Ya. Sampai kemudian akhirnya kalau demikian lama-lama kita ini bangkrut kata orang Yahudi. Oleh karenanya Pak, di antara cara kita mengalahkan orang Yahudi dengan satu cara, yaitu wakaf kaum muslimin. Utsman tuh wakaf Pak. Kalau kita misalnya orang Yahudi jualan air, kita kemudian jualan air, tetap kalah kita sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi pasarnya lebih besar. Ya. Tapi kalau kita wakaf air, misalnya di masjid ini Ahmad Yani bikin wakaf air untuk kaum muslimin seluruh Surabaya. Wih, Masya Allah. Itu mati itu wong jualan aku itu. Ya, maksudnya jualan air itu kalau aku. Apa? Jadi subhanallah. Ya. Itu kemudian akhirnya orang Yahudi, waduh, suwe-suwe bangkrut awak dhewe. Wis tak dol kabeh wis. Akhirnya dijual semuanya. Ya, wis Utsman, udahlah saya jual semuanya. SPN kabeh lah. Akhirnya dijual semuanya, total Utsman membayar sumur itu 2 miliar kurang lebih. Ya, diwakafkan untuk kaum muslimin. Diwakafkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai sekarang Utsman dapat pahalanya itu. Berarti Utsman orang kaya. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kaya atau tidak? Kalau Ali bin Abi Thalib enggak. Ya. Enggak kaya. Apa namanya? Agak kurang lah. Ya. Nah, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Ini kaya atau tidak? Oh, ini kayanya sahabat ini. Ya. Unlimited hartanya ini. Ya. Orang cerdas luar biasa. Ya. Jadi kalau ya kita belajar kekayaan itu, coba baca sirahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa, Pak. Ya. Ada seruan hijrah dari Rasulullah SAW, ya, dari Allah ya Rabbuna tabaraka ta'ala, ayo hijrah semuanya. Ya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan istrinya, anak-anaknya, subhanallah. Hanya membawa seorang diri. Kemudian orang-orang muhajirin, karena Abdurrahman bin Auf termasuk di antara muhajirin, dipersaudarakan dengan salah satu dari orang Ansor. Ya, kemudian orang Ansor tersebut memiliki 2 istri. Ya, 2 istri, kemudian memiliki kebun yang luas. Sampai kemudian ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya ini punya 2 istri. Wes, coba kita kan bersaudara gitu ya. Jadi kita separuh-separuh. Ya, saya punya 2 istri, ya cobalah lihat mana yang kiranya kamu cocok. Saya akan ceraikan 1. Buat kamu 1. Saya punya kebun, taruhlah misalnya 100 hektar. Ya, 50-50. Ya, kalau kita gimana, Pak? Kalau kita dikasih seperti itu, ya, mau atau ndak nolak? Kira-kira mau atau ndak nolak? Gimana tuh? Dikasih istri, ya, dikasih istri, kemudian dikasih kebun, taruhlah 50 hektar. Kira-kira gimana tuh? Ya, ya insya Allah Ustaz, saya ndak nolak Ustaz. Ya iya, fitrahnya manusia gitu. Ustaz pun dikasih gitu, ndak nolak lah. Masa nolak? Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau, Pak. Tidak mau. Sudah Ustaz, sudah cukup. Tidak mau saya. Ya. Kenapa begitu? Abdurrahman bin Auf jadi orang Mekah itu, orang Mekah, ya, itu apa namanya, kebiasaannya sehari-hari, mata pencahariannya itu apa orang Mekah itu?
Kira-kira apa? Berdagang. Berdagang, Pak. Kalau orang Madinah apa? Berkebun. Jadi Abdurrahman bin Auf kemudian dikasih kebun, ini tidak cocok. Gak biasa megang pacul, megang arit, mupuk, tidak biasa. Tidak biasa. Kemudian ngemesi dan lain sebagainya, tidak biasa. Mas biasa dodolan, jual beli, tawar menawar dan lain sebagainya. Sampai akhirnya udah cukup, kamu tunjukkan di mana pasar. Subhanallah. Pelan-pelan sampai akhirnya kemudian naik lagi. Ya. Subhanallah, luar biasa. Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Ya. Ini kaya atau bukan? Kaya ini. Ya, Talhah ini kaya. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya atau tidak? Ini kaya ini. Ya, kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Ya. Lihat. Zubair bin Awam itu punya istri 4. Punya istri 4. Ada di sini bapak-bapak punya istri 4? Ya, insyaallah ya. Jadi Zubair bin Awam ini punya istri 4. Toh kemudian beliau wafat. Nah, toh ada warisan kan? Ada warisan. Jadi warisan istri ya ketika ditinggal suami ya masih ada anak-anak dan sebagainya, itu hanya dapat 1/8. Ya kalau kita belajar ilmu waris 1/8. Ya, 1/8. Itu pun masih dibagi 4 karena istrinya 4. Ya. Antum tahu berapa dapatnya itu? Berapa dapatnya masing-masing istri? 80 juta dinar. Atau dirham, afwan. 80 juta dirham. Sekarang kalau satu dirhamnya taruhlah 10.000 atau 15.000 kali 80 juta. Piro kira-kira? Ya, itu per istrinya dapat segitu. Berarti kaya atau tidak itu? Kayanya luar biasa. Ya, kaya luar biasa. Zubair bin Awam. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Zaid. Ya. Subhanallah. Itu semua 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, ya. Hanya satu yang kurang mampu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Semuanya kaya-kaya. Akan tetapi apakah kekayaan mereka itu melalaikan mereka dari jalan Allah? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Justru kekayaan mereka untuk membantu agama Allah. Subhanallah. Luar biasa. Sehingga mereka diamanai harta. Akan tetapi digunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita contoh para sahabat. Ya, kita contoh para sahabat itu. Sekarang kita baru diamani harta sedikit sudah ya goyang. Dulu sebelum kaya gitu ya, Masya Allah, sholat rajin, berjamaah rajin, kemudian baru dapat jabatan, baru naik sedikit, ya, baru jadi kepala apalah gitu kan, seksi apa gitu, kemudian gak ketok mana di masjid, loh kemana ini, ya, kemudian ditanya sama temannya, ya akhi, kok sekarang enggak pernah kelihatan ini subuh ini, ya, kita kan husnudzon, mungkin subuh di tempat lain gitu kan. Wah, ternyata yes, kesibukan ini membuat saya ini subuh itu selalu duha gitu ya. Jadi subuhnya itu duha. Jadi subhanallah. Baru cuma dikasih amanat seperti itu sudah terfitnah. Iya. Sedangkan para sahabat lihat, iya, generasi terbaik di umat ini. Ya, infaknya luar biasa, kemudian sholatnya juga, sampai para sahabat itu dalam sebuah hadis disebutkan ngadu ke Rasul SAW.
Rasulullah SAW mengatakan, ya, menceritakan keadaan para sahabat, zahaba ahlud dusur bil ujur, ya. Jadi orang-orang kaya itu mereka lebih banyak dapat pahala gitu loh, ya. Nusolli, ya, kami juga sholat, ya, orang-orang yang kurang kaya, kemudian orang-orang kaya juga sholat gitu. Kami puasa, mereka juga puasa, orang-orang kaya itu. Akan tetapi ya Rasul SAW, tetap ada kalahnya kami ini. Mereka bersedekah dengan kelebihan bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka, sedangkan kita tidak bisa kita bersedekah seperti mereka karena kita nggak punya harta. Kemudian sama Nabi Muhammad SAW dikasih amalan. Ya udahlah, zikir ini itu adalah sedekah, kemudian zikir ini juga sedekah. Jadi amalkanlah, ya, sehingga pahalanya sama dengan orang-orang yang bersedekah dengan hartanya. Kemudian datang lagi kepada Rasul, ya Rasul, ternyata orang-orang kaya itu mendengar, mereka mengamalkan juga zikir-zikir yang kita orang-orang miskin ini amalkan. Subhanallah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat kayanya itu tidak membuat lalai. Justru harusnya demikian. Orang kaya itu kan sudah tidak mikir lagi, Pak. Tidak mikir lagi buat kebutuhan perut, tidak mikir lagi. Jadi harusnya sudah bisa fokus untuk ibadah, untuk infak di jalan Allah. Harusnya kan begitu, tapi realitanya bagaimana? Ya, realitanya justru yang kaya tambah tamak dengan hartanya. Bagaimana bisa terus, ya, mengembangkan sampai lalai dari jalan Allah Rabbuna tabaraka ta'ala. Ya, itu yang yang namanya terfitnah dengan harta. Ya, subhanallah. Betapa banyak kita ini, ya, kita lihat diri kita masing-masing lah, ya. Kalau kita misalnya dapat proyek, ya, miliaran, apakah ada kemudian kita langsung cita-citakan nanti sekian untuk di jalan Allah, sekian untuk bangun masjid, sekian untuk wakaf, untuk pondok pesantren, sekian untuk membantu para penuntut ilmu, sekian. Apakah sudah demikian? Atau malah tidak terfikir sama sekali, berpikir untuk nanti buka cabang di sana, buka cabang di sini. Subhanallah. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak boleh. Jadi kaya di dalam Islam, mencari kekayaan di dalam Islam itu sama sekali tidak terlarang, ya. Sebagaimana para sahabat itu kaya, akan tapi para sahabat kaya tidak tertipu dengan kekayaannya. Justru kekayaan mereka untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Biaya jihad itu kan membutuhkan luar biasa, itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, berjihad di jalan Allah, ya. Itu ya dari harta para sahabat itu, ya. Demikian juga, ya, umat Islam tentunya kemudian membantu kaum muslimin yang tidak mampu untuk belajar agama Allah. Ini juga sekarang bagian dari jihad. Kalau dahulu itu jihad bisaif, ya, dengan pedang. Nah, sekarang jihad kita adalah bil bayan, al jihadu bil bayan, dengan penjelasan, dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Sekarang jihad itu bil ilmi, membantah subhat, membantah kesesatan, ya, kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya. Itu bagian dari jihad. Dan itu membutuhkan ilmu, dan ilmu juga, ya, dicari. Subhanallah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, zaman sekarang saya pernah ketemu sama orang-orang yang tidak eman dengan hartanya di Madinah itu, ya. Kita mahasiswa Madinah itu di Universitas Islam Madinah, setiap sebulan sekali itu ada pembagian duit, ya, dari seorang muhsinin,
Ya, setiap hari Senin awal bulan. Jadi awal bulan Hijriah. Ya. Jadi itu sudah kayak Id. Ya, kalau pas waktu pembagian duit itu pasti masjid itu selalu penuh tuh. Ya. Karena sudah waktunya pembagian duit dan lumayan. Dapatnya dulu awal-awal kata kakak-kakak kelas itu 500 real pembagiannya. Ya. Berapa itu? 500 real. Kali 4.000 berapa? 2 juta ya? Ya, sekitar 2 juta. Nah, ini sekarang dikurangi jadi 150. Itu kan masih lumayan itu. Ya, apalagi buat mahasiswa toh. Ya, buat beli pecel, buat beli rawon. Tapi di sana tidak ada rawon. Ya, jadi pokoknya buat beli sesuatu lah 150. Itu saya lihat sendiri itu. Dan mahasiswa jamiah itu 13.000. 13.000. Ya. Itu semuanya dapat. Jadi apa? Berkarung-karung itu di gini kan? Apa dibopong ya, apa? Ya, diangkat gitu. Jadi uang itu berkarung-karung, bukan hanya satu orang, banyak orang yang mengangkat itu. Ya. Bayangkan 150 kali taruhlah 15.000 lah atau 20.000 orang. Oh, itu berapa miliar itu yang dikeluarkan setiap bulan. Ya, namanya Syekh Uter. Itu kalau antum tanya dengan mahasiswa Madinah pasti tahu itu. Ya. Syekh Uter. Ya, subhanallah. Beliau keluarkan hartanya untuk para penuntut ilmu di jalan Allah. Itu miliaran itu, Pak. Ya. Ringan rasanya mengeluarkan harta segitu. Saya aja melihatnya itu pusing. Apa isinya itu ya? Duit kabeh. Subhanallah. Luar biasa. Bagaimana kemudian juga di antara ya pemerintahan Arab Saudi itu begitu. Ya. Kalau di Arab Saudi sana belajar itu kan gratis. Bahkan ono sangu nih. Ya. Kalau di Indonesia kira-kira gimana? Ya. Kalau di sana, kalau di Indonesia kan kita anak kita sekolah bayar SPP. Kalau kita dibayar SPP. Ya, kalau di Saudi itu. Jadi Masya Allah. Dan itu di atas UMR gajinya. Ya, itu kan luar biasa. Itu bagaimana harta digunakan di jalan Allah. Oleh karena barokah. Lihat negara Saudi itu barokah. Di Saudi itu udah kayak Indonesia loh, Pak. Kering ya. Kalau di Indonesia kan katanya sih diuncalno apa? Ya kayu cukul. Ya. Tongkat pun bisa cukul sebenarnya. Ya. Subhanallah. Kemudian ditanami emas, cukul juga. Ya, cukul malingi. Ya. Jadi subhanallah, di Indonesia ini subur, ya. Akan tapi ya beginilah realita negara kita. Ya. Tentunya kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik gitu kan. Tapi kalau lihat realita di sana, itu barokah. Negaranya ya mungkin tidak sebesar kita, tapi juga penduduknya tidak sebanyak kita, tapi barokah. Ya, karena tidak melalaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi hartanya tidak menjadi fitnah. Kalau sekarang harta ini kita ini menjadi fitnah. Jadi berat bagi kita, tidak barokah. Yang penting kan sekarang itu harta itu barokah. Walaupun sedikit tapi barokah. Kita nikmati. Betapa banyak kita ya, gajinya banyak. Ya, ada di antara sebagian orang itu gajinya banyak, Pak. Per bulan itu bisa sampai mungkin 100 juta. Akan tapi habisnya 100 juta juga. Bahkan masih kurang. Ya, karena tidak barokah. Karena ada harta haram yang ada di dalam sana. Karena ada kedzaliman-kedzaliman yang ada di dalam sana. Ya. Jadi subhanallah. Ayo kita cek ya. Kita cek diri kita masing-masing, sudahkah harta yang kita bawa pulang itu kemudian kita kasih nafkah kepada keluarga kita itu harta yang halalan thayyibah ataukah ada harta-harta haram di sana? Nah, itu harus kita cek. Rasul SAW pernah mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging ya,
setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka layak baginya. Kita harus hati-hati Pak. Kita sebagai kepala rumah tangga jangan sampai kita ini lalai, hanya cuma sekedar yang penting duit. Jangan hanya yang penting duit Pak, yang penting uang, yang penting dapat kekayaan. Jangan ya, semuanya akan dihisap oleh Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya. Jadi harus hati-hati kita sebagai kepala rumah tangga, kita yang menafkahi anak kita, kita yang menafkahi istri kita ya, harus hati-hati. Jangan sampai hanya sekedar kita pengen dilihat kaya oleh orang, kemudian kita menghalalkan segala cara. Ketika itu harta menjadi fitnah bagi kita. Menghalalkan segala cara untuk meraih harta, tidak boleh. Kita menghalalkan segala cara ya. Kita harus tempuh cara-cara yang halal ya, tidak boleh Pak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, jangan sampai harta itu ya melalaikan kita dari jalan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya. Sebagaimana dahulu ya mungkin kita juga pernah lah melihat, menemui di sekitar kita orang-orang yang ringan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah ya, itu kita minta istiqamah. Kita harus minta istiqamah ya. Jangan jadikan harta itu di hati kita, cuma harta cukup di tangan kita, sehingga ketika kita ya mengeluarkannya di jalan Allah ya, mengeluarkannya di jalan Allah, maka kita tidak tidak ambil pusing itu, sudahlah ya. Ini sesungguhnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang akan menemani kita nanti. Jadi bukan harta yang kita simpan di bank, kita simpan di brankas, pokoknya di bawah bantal, bukan itu ya, di dalam lemari, bukan itu. Tapi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang hakikatnya yang akan menemani kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada harta dan anak-anak yang akan memberikan manfaat kecuali orang-orang yang datang menemui Rabbnya, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan ya, kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Subhanallah ya, termasuk di antara orang-orang yang membawa amalan saleh ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul janazata salasun. Jenazah ketika mati itu diikuti oleh 3 hal. Di antaranya adalah maluhu, hartanya ya. Misalnya kita punya mobil, kita diantar dengan mobil kita ke pemakaman. Apakah mobil kita ikut dikuburkan atau pulang? Ya pulang. Dah mungkin mobil kita dikuburkan juga, tidak muat ya, tidak muat. Fayarji'u thnani ya. Jadi 3 hal itu ada ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya dan amalannya. Kemudian kata Nabi fayarji'u thnani, 2 akan pulang lagi, yaitu keluarga kita akan pulang, harta kita juga akan pulang ya. Meskipun kita punya anak kesayangan, punya istri kesayangan, dah mungkin istri kita, anak kita itu mau menemani kita dalam kuburan ya. Kira-kira ada yang mau nggak kira-kira? 1 jam saja ikut dikuburkan, mau nggak? Dah mau Pak, pasti mereka akan pulang. Walaupun itu kita sudah biayai mungkin dari kecil sampai mungkin sudah besar, kita sangat sayang, itu tetap dah mau pulang mereka ya. Kemudian yang waya wahid, yang akan setia menemani kita Pak, amaluhu, amalan kita. Itulah duduknya kita di majelis ilmu ya, sedekah yang kita infakkan di jalan Allah ya, bagaimana amalan saleh yang telah kita lakukan, salat berjamaah kita, bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, itulah yang akan menemani kita. Oleh karena sebelum kita wafat, sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita perbanyak bekal ya.
Di antaranya adalah kita pandai mengolah harta untuk kita gunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi berpikirlah mulai sekarang bagaimana harta kita ini bermanfaat di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi berpikir agar harta kita ini kekal. Ya, orang yang cerdas tidak hanya ingin kaya di dunia, tapi ingin kekayaan yang ada di dunia terbawa sampai ke akhirat nanti. Itu semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita lihat diri kita. Ya, kita lihat diri kita, kita periksa diri kita, ya, sudahkah kita berusaha untuk berjalan menuju ke sana, yaitu kita gunakan harta kita di jalan Allah, atau masih berat rasanya, ya, untuk mengeluarkan, ya, beberapa rupiah saja sangat berat, ya, karena fitrah manusia itu diantaranya adalah kikir, asyuh, ya, asyuh, yaitu memiliki sifat kikir, ya, sifat kikir. Oleh karenanya kita harus perbaiki, kita harus terus ngaji agar ilmu yang kita dapat ini bisa merubah diri kita, ya, karena dengan ilmu semuanya akan mudah kita lakukan dengan izin Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Sampai jam berapa ini? Zuhur. Hah? Nanti kalau tidak ada batasnya ya lewat terus nanti, ya. Taib. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebelum kita tutup mungkin kita ada beberapa hadiah, ya. Mungkin ada tanya jawab atau mungkin saya nanti yang bertanya, ya. Jadi silahkan, ya, barakallahu fikum. Oh iya, saya ini pertama kali di masjid ini pertama kali saya ngisi nih. Iya, saya pertama kali. Saya orang Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Tapi tidak menetap di Pasuruan. Ya, menetapnya di mana-mana lah, gak jelas. Ya. Silakan. Jika ada yang ditanyakan, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Silakan, Pak. Niku ada mic-nya, Pak. Masya Allah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'waqat da'i idza da'an, ya, fastajibuli, ya, la'allahum yarsyudun.
Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu dekat. Ya. Allah itu dekat, ya. Allah itu, ya, subhanallah. Kita beriman bahwasanya zat Allah azza wajal istawa 'alal arsy. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Adapun ilmu Allah, ya, Allah Maha tahu, ya, itu dekat kepada hambanya. Oleh karenanya kita disuruh untuk berdoa, meminta langsung kepada Allah. Ya. Kita disuruh minta langsung. Ud'uni, di dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Ya. Dan ini saling berkaitan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah, berdoalah kepada Allah, niscaya doa itu akan aku kabulkan. Ya. Pasti dikabulkan. Setiap doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Cuma cara pengkabulannya, asalkan tidak ada penghalang-penghalang. Ya. Jadi yang ditanyakan itu Allah pasti akan mengkabulkan doa. Akan tapi cara pengkabulannya itu bagaimana? Kata para ulama, cara pengkabulan doa itu ada 3. Yang pertama, ya, cash. Ya Allah, minta anak yang soleh ya Allah, cash soleh. Ya tentunya gak langsung soleh gitu ya. Ya, masuk lahir langsung soleh kan enggak ya. Ya dididik dulu, ya diajari ngaji, diajari ini, kemudian baru jadi anak soleh. Ya, cash. Tapi kan cash. Ya kita nampak nyata. Ya Allah, ya panas ya Allah. Ya saya pengen mobil ya Allah. Kalau jalan kaki ini kadang, ya kaki saya ini sudah tua ya Allah. Berikan mobil. Ya. Dikasih cash. Ya tentunya bukan turun mobil dari langit, enggak. Ya ada jalannya, kita dimudahkan untuk beli mobil misalnya. Cash. Ya, subhanallah. Ya Allah, berikanlah, ya, saya bisa naik jabatan misalnya. Ya, dengan berbagai macam cara-cara yang dibenarkan syariat misalnya. Alhamdulillah cash, dibayar cash. Nah, jadi itu pengkabulan doa. Yang pertama cash. Ya. Dan manusia ini kadang, ya memang sukanya yang cash ini. Ya. Kemudian yang kedua, dipalingkannya kita dari musibah. Ya. Senilai dari doa yang kita doakan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah. Misal contoh, ya Allah, minta mobil ya Allah. Ya, mobil yang diminta itu mobil yang bukan harga 5 juta, 10 juta, tapi yang harganya itu banyak gitu. Ya 500 juta misalnya. Mobil yang bagus gitu. Nah, kemudian kita keluar dari rumah kita untuk kerja. Ya, naik motor, ya kita sudah berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita juga berdoa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya sudah berdoa bismillah, sudah berangkat. Ya, kemudian ya di perempatan qadarullah masyafa'al, ya kita hijau, ada yang nerobos, itu kontainer nerobos sehingga kita kena das, ya kita jatuh, alhamdulillah kita selamat. Itu diantara pengkabulan doa. Ya, kalau seandainya kita tidak selamat, maksudnya kita kena kelindes kepala kita, ya kemudian kita dioperasi, itu akan senilai dengan 500 juta. Ya, senilai dengan 500 juta itu biayanya semuanya. Jadi kita dipalingkan dari bala. Jadi doa itu tidak ada ruginya, Pak. Ya, pasti dikabulkan cash. Kalau tidak, berarti kita dipalingkan dari Allah, ya oleh Allah SWT dari bala. Ya. Kemudian yang ketiga, disimpan di akhirat, dan ini yang terbaik. Ya. Jadi jangan suudzon sama Allah. Ya, jangan suudzon sama Allah kalau doa kita itu belum dijawab. Bisa jadi disimpan di akhirat, dan itu yang terbaik. Ya. Oleh karena tugas kita adalah husnudzon. Ya. Termasuk tadi ayat tadi itu, ya Allah akan pasti ijabah doa-doa kita itu. Oleh karena tidak ada ruginya doa itu, Pak. Kira-kira doa itu bayar atau tidak? Tidak bayar, gratis.
Ya, doa itu gratis loh. Tinggal kita angkat tangan, ya. Kemudian kita mohon kepada Allah, kita juga cari waktu-waktu yang mustajabah, ya. Kita berdoa kepada Allah. Gratis. Enggak bayar. Ya. Ya kecuali kalau doanya di Masjidil Haram, doanya di Mekah sana ya bayar toh. Ya kan bayar pesawatnya itu. Ya. Ya, kalau kita sudah di sana berdoa ya gratis. Ya. Subhanallah. Jadi begitu. Kemudian kita berdoa kepada Allah, asalkan penghalang-penghalangnya dihilangkan. Di antaranya dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Ada orang, ya, as-asa akbar, ya, yamuddu yadayhi ila sama. Orang ini sudah lusuh, sudah lemas, sudah ini, pokoknya kemudian dia mengangkat tangannya. Pokoknya dia ini sudah terpenuhi syarat fisiknya untuk dikabulkan doanya. Ya, akan tetapi ya, wa mat'amuhu haram. Dia makan makanan yang haram, wa mashrabuhu haram. Minumnya juga haram. Wa malbasuhu haram, baju-bajunya ini haram. Ya, subhanallah. Wa ghudhiya bin haram. Kemudian dia juga ya makan, kemudian dia pokoknya tidak dijaga dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabula. Lalu bagaimana mungkin doa itu akan bisa dikabulkan? Nah, jadi ketika doa kita itu belum dikabulkan, ada dua hal. Yang pertama, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan masih ada hal-hal yang haram yang menempel pada diri kita. Kemudian yang kedua, bisa jadi doa kita itu disimpan di akhirat. Jadi jangan suuzon sama Allah. Ya, pasti dikabulkan. Nah, itu diantara mungkin makna dari ayat itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan. Jadi kita jangan mungkin Ustaz lama Ustaz belum dikabulkan. Ya enggak apa-apa, namanya di akhirat kok. Ya, namanya di akhirat dikabulkan. Ya harus lama, sabar, ya. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah, ya. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Nah, mungkin Bapak dapat hadiah. Nah, ini silakan. Ada yang lain? Ya. Gimana tadi? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah membaca hadis masalah cinta Rasul. Cinta Rasul. Nah, dikaitkan dengan ini masalah kalau kamu cinta aku, kamu harus miskin, misalnya. Ada itu. Cuman saya cuman kalau kamu memang mencintai aku, kamu harus miskin. Dan seperti Edward yang turun ke jurang. Cuman yang paling pertanyaannya adalah mau dijelaskan apa kita itu memang harus betul tapi duluan. Jadi cinta Rasul miskin gitu. Nah, kalau kamu mencintai Rasul, kalau mencintai aku, kamu harus siap miskin. Harus siap miskin. Ya. Nah. Itu hadisnya apa? Wallahu alam itu tentang hadisnya ya, tapi yang apa namanya? Yang pernah saya tahu yaitu perkataan para ulama ya tentang ahli hadis. Barang siapa yang belajar hadis ya harus siap-siap miskin. Ya. Itu apa maknanya? Karena belajar hadis itu kan menjaga orang ahli hadis itu pasti cinta Rasul. Ya, orang ahli hadis karena menjaga sunnah, menjaga hadis. Ya. Dan harus siap miskin. Kenapa?
Karena dia harus siap berihlah, ya, berangkat ke negeri para ulama, atau membutuhkan harta. Dia harus siap membeli buku-buku, kitab-kitab yang menunjang. Ya, itu yang saya ketahui. Dan rata-rata ahlul hadis itu miskin. Kenapa? Jadi kekayaannya itu diinfakkan di jalan Allah untuk belajar. Ya, bahkan sebagian sampai ada, ya, punya cuma satu baju. Ya, jadi semua bajunya itu dijual. Cuma punya satu baju yang dipakai itu saja, tidak ada lagi gantinya. Bahkan sebagian ada yang sampai gentengnya itu dijual, gentengnya. Ya, subhanallah. Itu untuk menjaga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu mungkin yang Bapak maksud tadi. Ya memang itu benar, harus siap. Ya, misalnya kita ini pembelajar, ya, harus kita siap miskin, beli-beli kitab, ya, beli buku, beli ini. Karena itu sekarang itu, ya, senjatanya para ustadz itu adalah kitab, buku. Ya, kalau dulu kan kalau mau perang itu senjatanya apa? Apa senjatanya? Ya pedang. Ya kalau zaman kita sekarang pedang ya gak terlalu, ya, apa? AK itu bukan senapan, Pak. Ya. Ya, pokoknya itulah, ya. Jadi senjatanya ustadz sekarang itu kata para ulama yaitu kitab. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan demikian. Oleh karenanya membantu para penuntut ilmu itu pahalanya besar. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa menyiapkan, ya, orang untuk berperang, maka dia juga dapat pahala perang. Ya, misalnya antum membelikan ustadz itu kitab itu, antum juga ikut andil dalam dakwah itu. Jadi setiap ustadz dakwah antum dapat pahalanya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi mungkin itu tadi yang mungkin Bapak tanyakan. Ya memang demikian. Jadi keadaan para ahlul hadis, ya. Syekh Muqbil, ya, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, salah satu ulama ahlul hadis yang ada di Yaman, rahimahullah, sudah wafat. Ya. Itu kalau beliau mau harta, Pak, mau kekayaan, itu sangat bisa sekali. Akan tapi kalau antum tahu, coba nanti antum searching, ya, di Google itu. Sekarang kan sudah zaman Mbak Google, ya. Untuk searching rumahnya Syekh Muqbil. Itu dari tanah liat, Pak. Dari tanah liat. Pokoknya sederhana gitu. Itu kalau beliau mau untuk kaya, sangat bisa, potensi sekali. Ya. Akan tapi beliau tidak mau, Pak. Ya. Kekayaan yang beliau miliki itu beliau gunakan untuk memfasilitasi orang-orang untuk belajar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ini ulama besar Saudi, ya, terkenal. Beliau rumahnya juga gitu, biasa. Pernah ada seorang raja itu datang, ya, misalnya kita, Pak Presiden Jokowi ke rumah saya, Ustadz, sampeyan wis apa jawab apa? Tak bangun rumah lah, ya, wis pokoknya mau bangun rumah, kasih mobil mewah, ya. Kira-kira Ustadz mau enggak saya bangunkan rumah saya ini? Waduh, imannya lemah Ustadz, ya. Ya. Tapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu ditawari begitu, Pak. Tapi tidak mau. Syekh, rumahmu kok begini gitu loh. Kurang mewah lah istilahnya. Sini saya bangunkan. Enggak, saya sudah punya rumah mewah. Ditunjukkan di pemakaman. Nah, itu nanti rumah saya yang mewah insyaallah. Ya, itu Syekh itu. Tidak mau dia istilahnya terfitnah dengan hal-hal seperti itu. Nanti kalau misalnya kita dapat harta, nanti mungkin ya kita tidak enak, sungkan, ya. Kemudian kita nggak bisa bebas untuk menyampaikan agama Allah dan lain sebagainya. Nah, jadi memang begitu, Pak, pemahamannya. Ya bukan berarti kemudian kita ini yang awam-awam ini tidak boleh kaya. Tetap boleh kaya, Pak. Tetap boleh kaya, ya. Tetap boleh kaya, kita boleh juga bisnis, kita boleh juga mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi, boleh, ya. Ya, akan tapi jangan sampai ilmu itu jadi bumerang nanti, ya, jadi bumerang bagi kita untuk kita tidak beribadah kepada Allah Rabbuna tabaraka. Baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ya, nanti bisa dapat tadi. Silakan.
Saya ingin menanyakan saya tentang baca kisah sahabat yang dia itu sedih, lalu ya itu sholat terus sebagainya, pokoknya miskin lah, terus minta doa kepada Allah supaya didoakan supaya menjadi kaya. Akhirnya doa kepada Allah dan membantu saya pakai sampai. Nah, terus setelah biasa kambingnya menjadi banyak, lalu sibuk dengan kambingnya itu tadi sehingga sholatnya semakin dan semakin mundur, bahkan katakan jamaah. Iya. Lalu singkat cerita, orang ini terus sampai di Abu Bakar tempat dia itu dekatnya ditarik atau mana gitu, yang dijelaskan. Nah ini yang saya tanyakan, ada dua kisah. Yang pertama itu tadi karena apa itu korbannya dekatnya tidak diterima, sehingga dia dinyatakan tobatnya tidak diterima. Nah, ada kisah yang lain yang sama, orangnya ini tobatnya diterima tapi sebabnya beda. Yang ketika dia apa gitu ya, merasa berdosa, lalu bersembunyi di suatu tempat. Nah, orang tersebut disuruh mencari kepada umat atau siapa gitu ya. Akhirnya dia dibawa ketemu suatu tempat ambil apa itu saya yaitu terus setelah sampai di masjid, ketika dia itu makmum kepada Rasulullah mendengarkan ucapan masjid pingsan. Nah, akhirnya dari penyebab itu turun yang instruksi yang apabila baku apa itu membawa dosa sesuatu lalu datang kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan 100.000 bulan. Apabila baku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang dengan berlari. Seperti itu. Dan saya tanyakan beda kisah ini seperti apa? Demikian terima kasih. Nah, ya kisah tentang Sa'labah ya. Sa'labah Ibnu Hatib ya, Al-Ansari. Ini kisah yang sangat masyhur ya, tentang bagaimana beliau yang awalnya mungkin tidak punya, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian dikasih kekayaan, akan tapi kekayaannya membuat dia binasa, ya, membuat dia binasa. Dan ini sangat masyhur, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dan para ulama yang lain tentang kisah ini, ya. Dan kisah ini benar adanya, ya, kisah ini benar adanya. Dan memang, ya, terkadang para sahabat pun juga manusia gitu loh, ya. Para sahabat juga manusia, ya. Oleh karenanya ketika kita minta harta, ya, kemudian kita berdoa untuk minta harta, ya harusnya kita terus belajar juga agar harta itu tidak melalaikan kita, ya. Lalu kemudian tentang dia kemudian diampuni, berdoa, ya, maka ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar apa dosa kita ya ikhwan, ya, kalau kita bersimpu di hadapan Allah, kemudian kita memohon, ya, pertolongan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, pasti Allah akan ampuni, ya. Sebagaimana hadis qudsi yang Bapak tadi sebutkan, ya, dan itu hadisnya sahih, ya. Kalau kita membawa, ya, kesalahan sebesar bumi, Allah juga akan ya membawa ampunan sebesar itu juga, bahkan lebih, ya. Oleh karenanya
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi yang Bapak tanyakan tadi sepertinya ada dua kisah yang kontradiktif, ya. Antara yang pertama tidak diampuni, kemudian yang kedua diampuni, begitu ya. Ya. Wallahu alam, yang saya tahu adalah ya diampuni, Pak. Ya, sudah diampuni, ya. Ya mungkin sebelumnya itu ya karena berbuat dosa, lalu ketika orang bertaubat itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mungkin sudah menyesal dari mungkin kita akan takkit lagi nanti, ya, kita akan coba baca lagi penjelasan dari para ulama bagaimana tentang ini, ya. Tapi setahu ana kisahnya benar, ya, kisahnya benar bahwasanya Sa'labah, ya, Ibnu Hatib, ya, Al-Ansari, ya, beliau kalau tidak salah penduduk Ansar, penduduk ahli Madinah, ya. Dan itu kisahnya benar dan sangat masyhur sekali, ya. Kalau antum buka kitab-kitab sejarah itu akan mengetahui tentang kisah-kisah tersebut, ya. Untuk tentang kisah kontradiktif mungkin akan kita baca lagi insyaallah taala, ya. Wallahu taala alam. Ya, enggak apa-apa, bagus pertanyaannya. Tidak ada ya? Tidak ada lagi. Sisa berapa ini? 3. Sisa 3. Hah? Masya Allah, bagus pertanyaannya tentang bagaimana kiat-kiat itu agar harta, ya sebenarnya sudah kita singgung sebenarnya, ya mungkin kita kerucutkan kiat-kiat agar harta itu hanya di tangan gitu, ya, harta hanya di tangan, tidak sampai ke hati, ya, sebagaimana ya kita juga semuanya cinta harta, ya. Yang pertama kiat-kiatnya tentunya adalah ilmu, kiat yang paling besar adalah ilmu, bagaimana kita berilmu, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat sahabat, ya, kita berusaha untuk mengikuti para sahabat. Para sahabat itu ya sebagaimana saya sebutkan tadi kan kaya-kaya. Ya mungkin ada sebagian yang tidak kaya, banyak juga, ya kan. Seperti ahlu sufa itu kan tidak kaya-kaya mereka, ya. Kemudian kita melihat, ya, bahwasanya harta itu, ya, ketika kita diamani harta, sekarang, apakah kita sudah menjalankan dengan baik, begitu, ya? Kalau tidak, maka kembali ke poin yang pertama, ilmu, ya. Jadi kiat besarnya, ya, untuk kita tidak tertipu dengan harta itu adalah tidak lain adalah ilmu. Terkadang dan kebersihan hati. Ilmu kalau tidak bersamai dengan kebersihan hati, terkadang itu juga melalaikan. Banyak orang yang berilmu akan tapi tertipu, ya, dengan harta, ya, oleh karena kebersihan hati, ya. Jadi ilmu, dan kemudian kita berusaha untuk melihat sejarah para sahabat, dan kemudian kita membersihkan hati kita dari noda-noda, dari penyakit. Itu kan penyakit, Pak. Kalau kita sudah kena penyakit, misalnya hanya berteman dengan orang-orang kaya, ya meskipun tidak terlarang, tapi kemudian tidak peduli dengan orang-orang miskin, itu tercela. Jadi kita harus perbaiki hati. Siapapun,
ya yang terlebih teman-teman kita mungkin yang sudah ngaji, ya maupun dia orang pejabat ataupun tidak, maka kita harus tetap berteman dengan mereka, ya, tetap berteman dengan, agar hati kita ini terjaga, ya. Jadi menjaga hati itu penting. Betapa banyak kita diberikan ilmu, kita sudah ngaji lama, akan tapi kebersihan hati ini tidak kita dapatkan. Masih banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Karena penyakit hati itu, ya, membinasakan. Tidak ada obatnya, ya, tidak ada obatnya. Obat-obat fisik itu tidak ada yang kemudian akan membersihkan hati, ya. Wi'aul ilmi. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi membuat bab yang pertama di dalam kitab tersebut adalah wi'aul ilmi, membersihkan hati. Ya, membersihkan hati agar hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, semuanya akan kita pandang, ya, lebih, ya, ke arah akhirat. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kita harus qanaah, ya, kita harus qanaah dengan harta yang kita miliki sekarang, menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan resep, ya, kalau urusan harta, urusan dunia, Rasul memberikan resep. Unzuru ila man huwa asfala minkum, ya, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kamu derajatnya secara harta, ya, agar apa? Kita lebih bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja, ya. Ya, kita semua belajar untuk menuju arah sana. Ya, menuju arah sana agar kita, ya, bisa mewujudkan apa yang juga kita sampaikan, menjadikan harta itu di tangan kita. Karena ini berat, Pak. Jadi bukan berarti ustadznya sudah bisa membahas, sudah bisa mengamalkan, belum tentu. Ya, itu sama-sama kita jihad. Ya, kita juga sama-sama manusia juga. Dan harta ini sudah dijadikan kecintaan pada diri kita. Hubbus syahawati minan nisa'i, ya, di dalam surat Ali Imran itu. Di antaranya perempuan, anak-anak, dan harta. Dan harta di surat tersebut itu, di ayat tersebut itu diperinci, Pak. Ya, wal qanatir muqantarah dan lain sebagainya. Diperinci, bukan hanya satu harta. Diperinci satu-satu. Kendaraan, diperinci ladang-ladang, sawah, subhanallah. Ya. Itu menunjukkan bahwa fitnah harta ini besar sekali, ya. Makanya dengan berusaha kita terus mengkaji, ya, itu mengkikis kecintaan kita terhadap harta tersebut, ya, untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu, Pak, ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ini mungkin ada ini. Sisa 2 lagi. Terakhir ya. Ya, wes. Masalah harta waris. Nggih. Harta waris yang didapatkan yang tidak sesuai dengan aturan syariat, bagaimana hukumnya yang orang yang menikmati harta tersebut selamanya, apakah termasuk harta haram selamanya apa bagaimana? Iya. Harus bagaimana? Nah, harta waris, ya, itu kan sudah ditentukan. Subhanallah. Tidak ada pembagian yang lebih detail yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi di dalam Al-Qur'an kecuali bagi warisan, Pak. Detail seangka-angkanya itu. Bayangkan itu. Oleh karena warisan itu hukum Allah. Akan tapi banyak orang yang lupa. Yang banyak orang lupa mempelajarinya sekarang itu, ya, ilmu waris itu. Padahal itu penting sekali. Kenapa? Ketika kita tidak mempelajari itu, kemudian kita tidak menerapkan itu, bahaya. Ya. Tentunya dosa besar. Dosa besar kemudian kita menikmati hak orang lain. Ya, hati-hati itu. Ya, dosa besar dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka jangan enak-enak, Pak. Ya, jangan enak-enak ketika kita, waduh, ya, orang tua kita meninggal ke anak tunggal, ya, masih ada hak yang lain, masih ada mungkin saudara, ya. Makanya kita harus konsultasi kepada ustadz, siapa ini yang akan menerima harta waris ini, ya. Jadi subhanallah, jangan sampai, ya, dan itu juga kembali ke fitnah harta tadi, ya, mentang-mentang kita mungkin pewaris tunggal kemudian kita harus menguasai harta. Tidak,
Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan tetap itu adalah harta haram. Ya, harta haram ya, yang selama itu kita belum tahu bahwasanya itu selama kita belum bertaubat, makanya perlunya ilmu. Ya, perlunya ilmu. Ya, perlunya ngaji, kita ingatkan. Jika sudah diingatkan, sudah dikasih hujah, tidak mau, ya sudah, kewajiban kita gugur. Ya, kewajiban kita sudah gugur, tapi selama itu kita harus terus ingatkan. Hati-hati. Ya, jangan sampai membuat kamu lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan ilmu kita dan juga kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita, memberkahi majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus, ya, di surga yang tertinggi dengan para sahabat, ya, dengan para syuhada dan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan diri-diri kita, penyakit-penyakit hati pada diri kita, ya, dibersihkan semuanya, ya, sehingga kita nanti membawa hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kecintaan kita kepada harta itu, ya, kita gunakan di jalan Allah. Ya, kita cinta harta kita sehingga harta kita gunakan di jalan Allah. Jangan cinta buta kemudian kita tidak mau mengeluarkan di jalan Allah sehingga kita mati, harta kita masih banyak, sedangkan ahli waris kita tidak tahu bagaimana itu diolah, ya, sehingga akan menjadi bumerang nanti, ya, kepada kita di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.